Hai, pernahkah kamu melihat gedung pencakar langit? Ya, gedung-gedung tinggi itu dibangun dengan struktur yang sangat rumit. Salah satunya adalah struktur dasar yang menopang gedung itu agar mampu berdiri dan merekat di tanah. Tepat sekali, itu adalah pondasi. Ada berbagai macam pondasi untuk bangunan tinggi, dan salah satunya akan kita bahas di video ini, yaitu pondasi tiang pancang. Apa sih pondasi tiang pancang itu? Tiang pancang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pondasi tiang pancang atau sering disebut dengan pile foundation merupakan bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Terus apa sih bedanya pondasi ini sama pondasi lainnya? Pondasi tiang pancang memiliki bentuk yang panjang dan langsing yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Bahan utamanya adalah kayu, baja, dan beton dengan panjang yang bervariasi antara 6-20 meter, bahkan lebih tergantung dari struktur tanah dan bangunan yang ditopangnya. Kalau bentuknya aja panjang gitu, kira-kira waktu pelaksanaannya gimana ya? Bagaimana caranya kayu, baja, atau beton yang panjang itu bisa dimasukkan ke dalam tanah? Oke, jadi gini. Untuk bahan pondasi tersebut, cara pelaksanaan di lapangan adalah dengan cara dipukul, dibor, atau didongkrak ke dalam tanah dan kemudian dihubungkan dengan pile cap. Lalu kalau kita pakai fondasi tiang panjang, apa sih yang kita dapat dari fondasi ini? Apa kelebihan dia? Lebih tahan air, mutu beton terjaga, dan dapat Setelah dikontrol tadi dengan sudah mudah. kenalan sama jenis tiang pancang berdasar bahan penyusunannya yaitu kayu, baja, dan beton, ada jenis tiang pancang lain nih, yaitu jenis tiang pancang menurut cara pembuatannya, yaitu on the spot atau cast in place pile dan precast pile. Apa sih itu? Jadi, cast in place pile merupakan pondasi tiang pancang yang dibuat atau dicor di tempat proyek, pada umumnya berupa tiang beton. Sedangkan precast pile merupakan pondasi tiang pancang yang dibuat di tempat lain, bisa di pabrik atau di lokasi lain. Nah, udah tahu kan bahan, jenis, dan caranya? Terus saat pelaksanaan pakai alat apa aja ya? Ada banyak alat yang biasa digunakan untuk memasangnya. Pertama, drop hammer atau pemukul jatuh. Pemukul jatuh terdiri dari blok pemberat yang dijatuhkan dari atas. Pemberat ditarik dengan tinggi jatuh tertentu, kemudian dilepas dan menumbuk tiang. Kedua, diesel hammer. Pemukul diesel terdiri dari silinder, ram, balok anvil, dan sistem injeksi bahan bakar. Ketiga, hydraulic static pile driver. Hydraulic static pile driver memiliki kemampuan mobilisasi dan mampu untuk memancang tiang pancang berdiameter besar. Keempat, fiber tori pile driver. Cara kerja alat ini menggunakan getaran yang ditimbulkan oleh motor. Biasanya digunakan pada tanah granuler. Pemilihan alat ini yaitu untuk meminimalisir getaran yang terjadi pada saat pemancangan. Gimana? Udah ada gambaran kan tentang pondasi tiang pancang? Nah, sekarang kita cari tahu apa aja sih metode pelaksanaan pondasi tiang pancang. Yang pertama ada langkah dari pekerjaan untuk dimensi kubus atau ukuran dari tiang pancang. Yang pertama menghitung daya dukung berdasarkan karakteristik tanah dasar untuk mengetahui apakah tanah memenuhi ketentuan faktor aman. Yang kedua menentukan kedalaman, tipe, dan dimensi pondasi. Yang ketiga, ukuran dan kedalaman pondasi yang ditentukan dari daya dukung diizinkan dipertimbangkan terhadap penurunan toleransi. Selanjutnya pekerjaan tiang pancang. Pekerjaan tiang pancang memerlukan beberapa proses pekerjaan supaya sesuai dengan ketentuan. Tentunya dalam perencanaan konstruksi, kita tidak mau dong membahayakan pengguna bangunan. Jadi perlu adanya ketelitian dalam pekerjaan. Langsung saja tahapan pekerjaan tiang pancang dibagi menjadi pertama, pekerjaan persiapan, yaitu dengan membubuhi tanda pada tiap-tiap
tiang pancang, serta tanggal saat tiang tersebut dicor. Untuk mempermudah perekaan, maka tiang pancang diberi tanda setiap 1 meter. Lalu ada pengangkatan atau pemindahan, serta perencanaan final set tiang untuk menentukan pada kedalaman berapa pemancangan tiang dapat dihentikan berdasarkan data tanah dan data jumlah pukulan terakhir. Lalu rencanakan urutan pemancangan. Tentukan titik pancang dengan teodolit dan tandai dengan patok. Pemancangan dapat dihentikan sementara untuk penyambungan batang berikutnya bila level pada tiang telah mencapai level muka tanah, sedangkan level tanah keras yang diharapkan belum tercapai. Selesai penyambungan, pemancangan dapat dilanjutkan seperti yang dilakukan pada batang pertama sampai mencapai kedalaman tanah keras yang ditentukan. Pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang ditentukan. Setelah itu pemotongan tiang pancang pada cut-off level yang telah ditentukan. Kedua, proses pengangkatan, yaitu pengangkatan tiang untuk disusun dengan 2 tumpuan. Metode ini dilakukan saat angkut maupun bongkar trailer. Prinsip metode ini yaitu dalam tanda pengangkatan di mana tiang beton pada titik angkat berupa kawat yang terdapat pada tiang beton yang telah ditentukan, dengan persyaratan jarak titik angkat dari kepala tiang adalah 1/5 L. Selanjutnya pengangkatan dengan 1 tumpuan. Berbeda dengan metode 2 tumpuan, metode 1 tumpuan digunakan saat tiang pancang sudah siap akan dipancang oleh mesin pemancang sesuai dengan titik pemancangan yang telah ditentukan. Untuk persyaratan jarak antara kepala tiang dengan titik angkar berjarak L/3. Dalam proses atau tahapan pemancangan, ternyata ada toleransinya juga loh. Ya, dalam pekerjaan pemancangan, biasanya toleransi ditetapkan oleh konsultan, baik konsultan desain, konsultan pengawas, bahkan manajemen konstruksi. Tahu nggak apa gunanya toleransi dalam pekerjaan pemancangan? Toleransi ini bertujuan sebagai pondasi struktural dan bukan sebagai shoulder pile atau seat pile. Apabila dari pihak konsultan perencana tidak menentukan toleransi pada tahapan pemancangan, ada kok toleransi umum yang banyak berlaku dan berdasarkan standar yang umum. Toleransi umum yang bisa digunakan yaitu: pertama, kelurusan material tiang pancang. Penyimpangan tidak boleh melebihi 1/250 panjang tiang dan secara total tidak boleh melebihi 50 mm untuk tiap segmen tiang pancang yang digunakan. Kedua, toleransi kemiringan vertikal, yaitu A 2% atau setara 1/50 atau 1 derajat untuk pemancangan di tanah berpasir dan lempung lunak. Lalu B 4%, setara 1/25 atau 2 derajat untuk pemancangan di tanah yang mempunyai lapisan yang sulit dipancang dan tidak seragam atau lapisan tanah berbatu. Lalu C 2% untuk pemancangan di konstruksi pantai atau laut yang lebih dari 50%. Panjang tiangnya berada di permukaan tanah. Toleransi ketidaklurusan tiang pancang yang disambung umumnya bernilai 1/100. Apabila kemiringan melebihi batas toleransi, maka perlu adanya analisa oleh engineer fondasi atau konsultan desain. Ketiga, toleransi posisi tiang pancang. Toleransi tiang yang bergeser umumnya ditetapkan sebesar 75 mm atau 3 inci. Untuk pergeseran lebih dari nilai tersebut, harus dianalisa untuk perubahan daya dukung atau perubahan PL cap yang diperlukan. Tetapi beberapa konsultan juga memberi toleransi 150 mm atau 6 inci untuk tiang yang berukuran besar tergantung kondisi tanah dan kesulitan pekerjaan. Yang keempat, toleransi penyimpangan sumbu penampang tiang pancang. Untuk tiang pancang yang bukan berbentuk bundar, penyimpangan sumbu penampang tiang terhadap posisi atau arah sumbu utama
yang direncanakan tidak boleh lebih dari 10 derajat. Kelima, jarak antar titik pancang. Untuk tiang dengan dukungan end-bearing atau tahanan ujung, jarak antar tidak boleh kurang dari 2 kali diameter tiang bundar, atau 2 kali sisi tiang berbentuk persegi, atau 1 kali dimensi terbesar untuk tiang berbentuk lain. Jarak minimal dari tepi pile cap atau tepi elemen struktur yang didukung juga tidak boleh kurang dari 1 kali diameter. Untuk tiang dengan dukungan friction atau tahanan friksi, jarak antar tiang tidak boleh kurang dari keliling penampang tiang pancang, dengan ketentuan minimum jarak 1 meter jika keliling tiang kurang dari 1 meter. Diambil nilai terbesar antara keliling penampang tiang pancang atau 1 meter. Lalu jarak dari tepi pile cap atau tepi elemen struktur yang didukung tidak boleh kurang dari setengah keliling penampang tiang pancang dengan ketentuan minimum jarak 500 mm, dan jika kurang maka diambil nilai terbesar antara setengah keliling penampang tiang pancang atau 500 mm. Yang keenam, safety factor. Safety factor untuk pengujian statis maupun dinamis pada umumnya diambil nilai 2-2,25 untuk beban tetap dan 1,5 untuk beban sementara.
Oke teman-teman, sudah lengkap ya penjelasan tentang pondasi tiang pancang? Bagaimana? Sudah pada paham dong tentunya? Apalagi pondasi tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi yang sering dan umum digunakan untuk gedung bertingkat. Mungkin itu saja penjelasan tentang pondasi tiang pancang dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, and subscribe. Terima kasih, sampai bertemu di video kita selanjutnya.